Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanya untuk Allah, karena dialah zat yang memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada beliau dan mengucapkan salam untuk beliau. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sudah berlalu pembahasan salat witir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita mengingatkan bahwasanya witir ini adalah bagian dari qiyamul lail, yaitu salat di malam hari. Qiyam al-lail. Qiyamul lail berasal dari dua kata. Qiyam itu artinya berdiri, lail itu maksudnya di malam hari. Maksudnya qiyamul lail itu adalah salat yang dilakukan setelah salat fardu isya, ya tentunya di malam hari, ya, yang salat tersebut adalah salat sunnat, ya. Jadi qiyamul lail adalah salat sunnat yang dilakukan setelah salat fardu isya sampai menjelang subuh, demikian. Nah, ini dia disebut dengan qiyamul lail, sehingga salat witir itu bahagian dari qiyamul lail, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, terdapat motivasi untuk melakukan juga qiyamul lail, ya, qiyamul lail. Qiyamul lail ini bisa contohnya tahajud, ya, bisa juga salat-salat yang lainnya, ya, salat-salat yang lain, seperti contohnya seseorang itu dia salat hajah, yang ini juga ada dinamakan dengan salat istikharah, dan salat-salat yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, terdapat motivasi untuk kita melakukan salat qiyamul lail. Seperti contohnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kalaulah ini sudah dibahas, ya, ini maka bentuk perulangan dan penyegaran, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, penyegaran maksudnya adalah untuk kita menyegarkan kembali ingatan tentang, ya, ilmu qiyamul lail, salat malam ini, ya. Dan ini sebagai motivasi berikutnya untuk, ya, bersemangat melakukan salat qiyamul lail. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Qiyamul Lail ini merupakan ciri
dari orang-orang yang bertakwa. Yang mereka itu ya melakukan ibadah salat di malam hari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kelak akan berada dalam surga-surga dan mata-mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu adalah orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Dahulu mereka sedikit dari malam itu tidur, yaitu melakukan salat malam. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini ya motivasi pertama ya. Atau kita katakan ini sebagai motivasi yang kuat bagi kita untuk melakukan qiyamul lail ya, karena ini ciri orang yang bertakwa ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ternyata salat qiyamul lail ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ini merupakan salat yang paling afdal setelah salat fardu. Salat yang paling afdal setelah salat fardu. Nah, ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam, "Ayu salati afdalu ba'dal maktubati?" Salat manakah yang paling afdal setelah salat fardu? Qala, beliau mengatakan, ya as-salatu fi jawfil lail, ya salat di malam yang larut, demikian. Walaupun ada redaksi yang lain, bunyi hadis yang lain seperti ini. Afdalus salati ba'dal faridatu salatul laili, ya. Salat yang afdal setelah salat fardu adalah ya salat lail, salat malam, demikian. Baik. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kemudian beliau ditanya, fa ayyu as-siyami afdalu ba'da Ramadan? Puasa manakah yang paling afdal setelah Ramadan? Maka disebutkan, beliau menjawab Syahrullahil Muharram, yaitu puasa di bulan Muharram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini motivasi yang kedua ya. Nah, itu ternyata salat malam itu salat yang paling afdal setelah salat fardu, demikian ya. Jadi salat malam ya itu merupakan salat yang afdal setelah salat fardu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kemudian ternyata di antara keutamaan qiyamul lail ya, bahwasanya qiyamul lail ini bila dikerjakan maka ini akan menyebabkan pelakunya bisa masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadis as-sahihah, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan kepada orang, wasilul arham, sambung tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari dalam kondisi orang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk surga dengan selamat, dengan sentosa, damai sentosa." Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini motivasi juga yang kuat bagi kita untuk melakukan qiyamul lail ya. Itu salatul lail, salat di malam hari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahkan ada balasan khusus di surga, yaitu kamar-kamar yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang salat malam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban
yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Targhib dan Sahihul Jami' dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allahu liman at'ama ta'am wa absyas salam wa shalla bil laili wan nasu niyam." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang terlihat bagian luarnya dari bagian dalamnya dan terlihat bagian dalamnya dari luarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan kamar-kamar tersebut bagi orang yang suka memberikan makan, orang yang menyebarkan salam, dan sholat di malam hari dalam kondisi orang tertidur. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini motivasi bagi kita untuk melakukan ya qiyamul lail. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ternyata ya orang yang salat malam ini akan menyebabkan pelakunya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berzikir dengan zikir yang banyak. Dan apabila dia sholat lalu membangunkan pasangannya untuk sholat, maka dia mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihul Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa shallat fa in abad nadhaha fi wajhil ma'." Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia berdiri di malam hari lalu sholat, dan dia membangunkan istrinya lalu untuk sholat. Kalau istrinya tidak mau, enggan, maka dia cipratkan air pada wajahnya. Demikian, itu caranya. Walaupun kita katakan cara ini bisa dilakukan dengan cara yang lain. Yang penting terbangun untuk bisa sholat malam. Demikian. Seperti contohnya mengelus kepalanya, mengelus wajahnya, mengelus kakinya, dan seperti itu agar dia terbangun. Kemudian demikian pula Rasulullah bersabda, "Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shalat wa iqadat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhihal ma." Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia berdiri sholat dari malam hari, ya, lalu dia pun sholat dan dia membangunkan suaminya untuk sholat. Namun apabila suaminya tidak mau, enggan, dia mencipratkan air pada wajahnya. Demikian. Dalam lafaz yang lain disebutkan, idza qama wa shallaya rak'ataini kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Apabila keduanya itu berdiri sholat, di sini maksudnya bisa jadi maknanya adalah sholat berjamaah, ya, dengan 2 rakaat, maka dicatat keduanya, walaupun sekedar cuma 2 rakaat, ya, dicatat keduanya termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, sahih hadisnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang sholat qiyamul lail ini akan menyebabkan Allah cinta kepadanya, ya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tayalisi dan At-Tabrani serta Baihaqi dalam kitab hadis mereka dengan derajat yang sahih, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun yuhibbuhumullahu." Ada 3 jenis orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menyebutkan di antara mereka, ya, wa rajulun safara ma'al qaumi fartahalu hatta idza kana min akhiril laili waqa'a alaihimul qura ay an-nu'as fanazalu fadarabu bi ru'usihim thumma qama fatatahhara wa shalla raghbatan lillahi azza wa jalla wa raghbatan lillahi azza wa jalla wa raghbatan fi ma indahu.
Ada tiga jenis orang yang dicintai oleh Allah, lalu disebutkan oleh Rasulullah, salah satunya adalah seorang yang bersafar bersama dengan orang-orang, lalu mereka bergerak sampai tatkala di akhir malam, lalu mereka mengalami kantuk, lalu mereka pun terhenti, ya, singgah di satu tempat, lalu mereka pun meletakkan kepala mereka untuk istirahat. Namun, ya, orang itu berdiri dan dia bersuci, bangun bersuci, dan dia sholat, ya, karena mengharapkan, ya, keridhaan Allah, karena mengharapkan balasan dari Allah, dan karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa raghbatan fi ma indahu. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan juga, ya, dari Qiyamul Lail ini, bahwasanya Qiyamul Lail, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, termasuk kebiasaan orang soleh, ya, kebiasaan orang soleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam hadis, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami', demikian pula Irwaul Ghalil, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ilallahi wa manhatun 'anil ismi wa takfirun lis-sayyiati." Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, itu salat di malam hari. Salat sunat di malam hari tentunya setelah melakukan salat wajib, ya. Karena sesungguhnya itu merupakan kebiasaan orang soleh sebelum kalian, dan itu merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bentuk menghalangi diri dari mencegah diri dari dosa dan sebagai penghapus bagi kesalahan-kesalahan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia keutamaan yang bisa kita sebutkan, ya. Kapankah waktu untuk melakukan qiyamul lail? Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, waktunya itu boleh untuk dilakukan di awal malam, ya, di pertengahan malam atau di akhir malam, ya. Nah, dipersilahkan, tidak mengapa, ya, untuk melakukan, ya, di awal malam, kemudian di pertengahan malam atau di akhir malam, ya. Itu semuanya pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, An-Nasai, dan yang lainnya, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Ma kunna nasha'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musallian illa ra'aynahu wa la nasha'u an narahu na'iman illa ra'aynahu." Dahulu kami ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, ya, sholat. Tidaklah kami dahulu ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dalam kondisi sholat, kecuali kami bisa melihatnya. Dan ketika kami tidak menginginkan untuk melihat, ya, dan juga, ya, tidaklah kami, ya, ingin untuk melihat beliau tidur kecuali kami melihatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, kalau di awal malam ternyata beliau juga melakukan sholat. Kalau di pertengahan malam maka beliau juga melakukan sholat. Demikian pula di akhir malam. Nah, seperti itu. Bukan maksudnya di sepanjang malam beliau itu sholat, karena beliau sendiri mengkabarkan bahwasanya beliau itu, ya, ada sholat dan beliau ada juga tidur. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja waktu yang paling afdol untuk melakukan, ya, qiyamul lail itu adalah di malam yang sepertiga akhir, ya, di sepertiga akhir malam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena di situ adalah waktu yang terbaik, ya, waktu terbaik. Berdasarkan hadis berikut ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari juga demikian, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa sulusul lailil akhir."
turun Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala ke langit dunia setiap malam tatkala tersisa malam itu sepertiga akhirnya. Kemudian dalam riwayat Muslim ini ada penyebutan fayaqulu, Allah mengatakan anal maliku, aku adalah raja di raja, aku adalah raja di raja. Manilladzi yad'uni fa astujiba lahu, siapa saja yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Fa astajibu lahu, niscaya aku kabulkan. Demikian. Man dzalladzi yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan untuk dia. Manilladzi yastaghfiruni fa'aghfir lahu, ya siapa saja yang memohon ampun kepadaku maka aku ampunkan dia. Demikian. Baik, dalam lafaz Muslim disebutkan hatta yang fajru, itu sampai berlakunya waktu subuh. Demikian. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini hadisnya sahih. Nah begitu juga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam yang berasal dari Amr ibnu Abbasah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Kondisi seseorang, ya, kondisi Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dekat dari Rabbnya adalah di waktu malam hari. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ati fakun. Maka apabila engkau mampu untuk menjadi termasuk orang yang mengingat Allah di waktu itu, maka lakukanlah demikian. Ya. Begitu juga ada riwayat hadis yang dikeluarkan ya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Daud, sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Daud. Wa ahabbas salati ilallahi azza wa jalla salatu Daud, dan salat yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah salat Nabi Daud. Kana yanamu nisfal laili, dahulu beliau itu tidur tengah malam, wa yaqumu sudusahu, dan beliau berdiri salat di sepertiganya. Wa yanamu sudusahu, dan beliau tidur di 1/6 malam itu. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan dahulu beliau itu puasa sehari, tidak berpuasa sehari, jadi berganti-gantian. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dahulu juga Nabi SAW pernah melakukan hal itu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang tata cara sholat Nabi SAW, dia mengatakan, kana yanamu awalahu, dahulu Nabi SAW itu pernah tidur di awal malam, wa yaqumu akhirahu, ya, dan beliau berdiri sholat malam di akhirnya, akhir malam. Fa yusalli summa yarji'u ila firasyihi, lalu beliau sholat, kemudian beliau kembali menuju pembaringan beliau. Fa idza azana muazzinu wasibah, apabila ada orang yang muadzin, yang adzan, ya, maka beliau pun membaca doa, ya. Fa in kan bihi hajatun, apabila beliau ada keperluan, ya, irtasala, maka beliau mandi. Wa illa tawaddu'a wa kharaja, kalau tidak maka beliau berwudu dan beliau keluar. Demikian, maksudnya keluar dari rumah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini ya
Jadi yang paling afdal waktunya adalah di akhir malam melakukan salat qiyamul lail itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya ya, karena tadi yang paling afdal adalah ya setelah tidur, dan itu di akhir malam, demikian. Maka hendaklah ya sebelum tidur itu berniat terlebih dahulu berdasarkan hadis ya Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata ila firasyihi wa huwa yanwi an yaquma fayusalli minal laili faghalabathu 'ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan 'alaihi min rabbih." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya siapa saja yang mendatangi tempat tidurnya dalam kondisi dan dia ya berniat untuk bangun sholat di malam hari, namun ternyata matanya itu dikuasai oleh kantuknya, demikian ya, atau matanya itu menguasai dia, ya itu dia terkantuk sampai waktu subuh, ya maka dia nggak melakukan sholat malam sampai subuh, tapi sudah niat, maka dicatat bagi dia apa yang dia niatkan, dan tidurnya ya itu sebagai sedekah bagi dia dari Rabbnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berapa rakaat untuk melakukan qiyamul lail ini? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan jumlah rakaat ya, maka di sini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka dirinci ada jumlah rakaat yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jumlah rakaat yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa itu jumlahnya? Yaitu jumlahnya adalah 11 rakaat. Demikian, 11 rakaat. Nah, sampai-sampai ini disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 raka'atan yusalli arba'an fala tas'al ya an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan." Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Abu Salamah ibnu Abdurrahman ya, bahwasanya ya beliau pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang ya salat malam. Beliau mengatakan, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu tidak pernah menambah ya dalam Ramadan atau di luar Ramadan melebihi dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, maka jangan tanya panjang, bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat, maka jangan tanya ya bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Namun perlu diketahui, nah jumlah ini ya jumlah yang disukai ya 11 rakaat. Namun bukanlah salah ketika sholat qiyamul lail itu kurang daripada itu, ya demikian. Kurang daripada itu tidak masalah. Bahkan ketika kita bahas tentang sholat witir, 1 rakaat pun tidak mengapa. Itu termasuk qiyamul lail. Ya lebih baik menambah ya seperti 3 rakaat, ya itu witir ya, 5 rakaat demikian ya. Kemudian 7 rakaat demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Rasulullah pernah melakukan sholat ya 7 rakaat, ya kemudian 9 rakaat, 11 rakaat, demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Masruq rahimahullah, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasul sallallahu alaihi wasallam, an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil laili. Masruq pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang salat ya Rasulullah di malam hari. Faqalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan sab'un wa tis'un wa ida asyrata. Beliau pernah salat 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Siwa rakaatil fajri, ya selain 2 rakaat fajar. Kalau tambah 2 rakaat fajar maka jadi 13 ya. Nah, ternyata Nabi SAW pun pernah melakukan sholat ya 13 rakaat malah ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa asyrata raka'atan yakni bil laili. Dahulu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari yaitu 13 rakaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi boleh untuk menambah jumlah rakaat sholat ya dari 11 ini, tidak masalah ya. Karena Rasulullah pernah melakukan sholat 13 rakaat demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Lebih-lebih Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan begini ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dikeluarkan oleh Imam Muslim kalau tidak salah ya, Nabi mengatakan salatul laili masna masna fa idza khasyita subha fa utir bi wahidatin. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila engkau khawatirkan tiba subuh maka berwitirlah dengan 1 rakaat. Ya, menunjukkan bahwasanya salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau dia bangunnya sekitar jam 3. Nah, itu bisa jadi kalau 2 rakaat, 2 rakaat itu melebihi dari ya 11 rakaat demikian ya. Dan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan ya banyak sholat dengan memperbanyak sujud ya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan ya oleh Imam kalau tidak salah ini ya Imam Muslim juga, Nabi mengatakan SAW ya, a'inni ala nafsika bikasratis sujud, tolonglah aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud, yaitu dengan cara memperbanyak sholat juga demikian. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan tentang qiyamul lail ya, sholat malam ya. Namun kalau seandainya ada kekhawatiran nggak bisa bangun nanti setelah tidur, maka boleh untuk melakukan ya sholat malam itu sebelum tidur demikian ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan sholat malam itu di awal malam. Nah demikian ya. Boleh kalau khawatir atau belum terbiasa untuk melakukan sholat malam setelah bangun tidur, maka silakan melakukan sholat malam seperti contohnya sholat witir ya, itu termasuk sholat malam, itu dikerjakan sebelum tidur demikian ya. Contohnya adalah wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bisalasin." Ya, kekasihku Nabi Muhammad SAW itu mewasiatkanku dengan 3 hal. Yang pertama adalah ya siyamu salasati ayamin min kulli syahrin, itu puasa 3 hari yes dari setiap bulannya. Kemudian wa raka'atid duha, 2 rakaat salat duha. Kemudian satu lagi yang terakhir wa an utira qabla an anam, yaitu agar aku berwitir sebelum tidur ya. Baik, itu termasuk qiyamul lail demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalaupun seandainya ya ketiduran
ya maka sebagaimana salat witir dianjurkan untuk melakukan qadha, ya tidak mengapa ya melakukan qadha, mengganti salat tersebut ya di siang hari di antara subuh dengan sampai zuhur, demikian ya. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatuhu as-salatu minal laili min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asyrata raka'atan. Dahulu kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW apabila terluputkan salat di malam hari karena sakit atau yang lainnya, maka beliau salat di siang hari 12 rakaat. Ya. Demikian. Dan melakukannya itu di antara subuh dengan zuhur, ya. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili." Ya, siapa saja yang ketiduran dari kebiasaannya di malam hari itu sholat, atau ya dari sesuatu darinya, yaitu dari kebiasaan ibadah di malam hari, lalu dia melakukannya di antara sholat subuh dengan sholat zuhur, maka dicatat untuk dia seolah-olah dia melakukannya di malam hari, demikian. Baik, ya hadisnya sahih. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah silakan lakukan ya qiyamul lail, dan silakan ya memilih di waktu itu setelah sholat qiyamul lail ya, untuk ditutup nanti dengan sholat witir, ya seperti yang sudah kita katakan ya. Nabi SAW bersabda ya, ij'alu akhiru salatikum bilaili witro, jadikanlah akhir salat malam kalian adalah witir, demikian. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian. Nah, setelah melakukan salat dan bila masih ada waktu tersisa menjelang subuh, maka dianjurkan ketika itu untuk memperbanyak doa, ya, untuk memperbanyak doa, demikian ya. Untuk berbanyak doa. Kenapa? Karena doa ketika itu makbul. Di antaranya adalah ya doa mohon ampun. Ya tadi sudah kita sebutkan ya, ciri dari orang yang bertakwa adalah mereka di waktu sahur yaitu mereka mohon ampun. Ya. Wahum bil ashari wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Nah, ini yang dianjurkan untuk dilakukan, demikian. Kemudian memperbanyak doa-doa ketika itu, memperbanyak doa. Kenapa? Karena itu waktu mustajab, ya, itu waktu yang mustajab doa, demikian. Itu waktu yang mustajab doa. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya ya hina yabqa sulusul lailil akhir. Ya, Rabb kita itu turun ke langit dunia ya setiap malam ketika malam itu tersisa sepertiga akhir malamnya, ya. Kemudian ya fayaqulu, Allah katakan ya, man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang mau meminta kepadaku sehingga aku ya berikan. Wa man yad'uni fa'astajiba lahu, siapa yang mau berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, dan siapa yang mau berdoa memohon ampun kepadaku sehingga aku ampunkan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa. Dan terakhir kita akan sebutkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya di malam hari ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullu lailatin. Tidaklah seorang ya hamba muslim bertepatan ketika itu dia meminta kepada Allah satu kebaikan atau kebaikan dari urusan dunia maupun akhiratnya, kecuali Allah berikan untuk dia, dan itu berlaku di setiap malam, demikian. Baik ya, ini hadis riwayat Muslim.
Baik para hamba Allah rahimani wa ini sekedar mengingatkan kita untuk termotivasi melakukan qiyamul lail ya di malam hari dan ditutup dengan witir, dan witir itu termasuk qiyamul lail. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, karena sudah masuk waktu salat duhur, kita cukupkan kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Tidak ada pertanyaan karena sudah masuk waktu salat duhur. Sekedar untuk memberikan motivasi kembali, mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang ini sudah digunakan Masjid Al-Muwahhidin. Di sana ada kajian, di sana ada sholat 5 waktu dan sholat-sholat atau ibadah yang lainnya. Kalau Anda berinfak ke Masjid Muwahhidin yang saat ini dalam proses pembangunan dan perampungan, penyempurnaan pembangunan, maka Anda akan mendapatkan pahala yang mengalir karena sudah digunakan. Demikian. Kemudian Anda akan juga mendapatkan pahala minimal itu 700 kali lipat dari apa yang Anda berikan. Dan ingat, karena ini infak untuk masjid, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.